Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent yang pertama, kita akan bersama-sama menyatukan hati dalam ibadah masa penantian. Kita bersama-sama dalam hati mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mari bersama kita menaikkan pujian kepada Allah melalui Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 3. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Allah surgawi, kami datang kepadamu dalam masa penantian, ketika kami memasuki Minggu Advent yang pertama. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami, agar kami selalu berjaga-jaga. Namun demikian, dalam masa berjaga-jaga seringkali kami tidak menggunakan waktu dengan baik. Bahkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melukai hati Tuhan, melukai sesama kami. Kami tidak mencerminkan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kedatangan Engkau itu akan senantiasa mengingatkan kepada kami supaya kami terus menggunakan waktu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. O datanglah Immanuel, Kidung Jemaat 81 bait 1 dan 2 menjadi sebuah pengharapan agar Tuhan menolong kita.
kuasai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bagi kita yang mau datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, maka kita akan menyambut anugerah sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 3. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan sapaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengarkan, dapat kami renungkan dan kemudian dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah permohonan kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kesaksian dari Injil Matius 24 ayat 36 sampai 44. Injil Matius 24 ayat 36 sampai dengan 44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak,
hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Ketika kita memasuki Minggu Advent pertama, berarti kita berada dalam sebuah penantian. Penantian bukan hanya peringatan Natal, tetapi juga penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penantian akhir zaman. Walaupun itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Banyak orang yang tidak siap, banyak orang yang tidak ingin akhir zaman segera hadir. Tetapi dalam masa penantian berarti kita juga sedang menanti akhir zaman, kedatangan akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita kerjakan manakala kita sedang berada dalam sebuah penantian? Injil Matius yang menjadi bacaan kita pada hari ini memberikan pengajaran kepada kita. Apa yang harus dilakukan oleh umat yang sedang mengadakan atau berada dalam sebuah penantian. Dalam Injil Matius, akhir zaman itu merupakan sebuah peristiwa penting yang ditunggu-tunggu. Itulah sebabnya para murid bertanya tentang kapan, waktu, dan apa tanda kedatangannya. Nah, tentang akhir zaman atau pertanyaan-pertanyaan dari para murid tentang waktu dan tandanya, Yesus menanggapi bahwa tidak satu orang pun tahu kapan hal itu terjadi. Malaikat-malaikat, anak pun tidak tahu. Anak di sini dalam huruf besar, artinya Anak Manusia pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Di sisi yang lain, Yesus juga kembali mengingatkan bahwa bukan itu yang paling penting di dalam masa penantian yang harus dipertanyakan atau yang dilakukan, tetapi Yesus kembali mengingatkan bahwa yang paling penting itu adalah sikap umat
dalam masa penantian itu. Nah, melalui ayat 37 sampai dengan 44 tadi kita bisa belajar bahwa Yesus mengingatkan kepada para murid yang penting dari semuanya adalah sikap dalam menanti akhir zaman. Bagaimana sikapnya? Berjaga-jaga. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datangnya akhir zaman itu. Nah, untuk menjelaskan terkait dengan hal itu, Yesus menggunakan atau mengajak kembali untuk mengingat peristiwa tentang air bah. Ketika Nuh harus masuk ke dalam bahtera, sebelumnya segala sesuatu serba biasa. Orang melakukan aktivitas sehari-hari. Orang tidak akan berpikir bahwa ternyata akan terjadi air bah yang menggulung bumi. Gak ada orang berpikir itu. Semua terjadi seperti biasa saja. Makan, aktivitas minum, aktivitas kawin, mengawinkan. Itu terjadi. Orang tidak berpikir bahwa bumi akan ditenggelamkan. Itulah sebabnya tanda-tanda itu perlu, tetapi yang paling perlu atau yang paling penting adalah berjaga-jaga. Manakala dia datang, kalau orang sudah berjaga-jaga, maka dia sudah siap untuk dijemput. Nah, pertanyaannya adalah arti berjaga-jaga di sini apa? Berjaga-jaga tentu saja bukan sebuah sikap yang duduk diam. Coba ketika kita melihat seorang security misalnya. Security dia harus jaga malam misalnya. Tentu ketika dia jaga malam dia tidak tidur. Tetapi dia juga akan mengawasi sekelilingnya. Kalau nanti ada pencuri misalnya. Kalau ada orang yang mungkin bisa dicurigai. Artinya apa? Artinya di dalam berjaga-jaga itu tidak bisa berdiam diri, tetapi ada suatu aktivitas yang dilakukannya. Melihat, memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan secara luas maupun secara sempit. Artinya, berjaga-jaga itu berarti melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan tentu saja karya. Jadi, kalau orang mengatakan sembari menunggu, saya tak melakukan ini dan itu misalnya. Nah, demikian juga menanti kedatangan akhir zaman, berarti kita harus melakukan karya-karya dalam kehidupan ini. Karyanya apa? Tentu berkaitan dengan tugas panggilan hidup sebagai orang percaya. Dalam relasinya dengan Tuhan, ya kita harus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Lah kalau kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, ya bagaimana kita bisa paham tentang apa yang Tuhan kehendaki. Membangun relasi dengan sesama. Supaya apa? Supaya kita juga mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Kita tahu beberapa kejadian kadangkala muncul dan itu menjadikan kita mungkin berpikir. Peristiwa misalnya satu keluarga meninggal sudah diperkirakan bulan Mei. Misalnya
Atau mungkin juga di sekitar kita. Sebenarnya ada orang yang membutuhkan. Sebenarnya ada orang yang perlu pertolongan. Tetapi karena kita tidak mau untuk melakukan tugas panggilan sebagai orang percaya, ya kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, ya sudah, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya berdiam diri tadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam masa penantian ini berarti kita harus berkarya. Berkarya untuk mewujudkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang seperti apa? Ya tentu saja banyak sekali atau orang banyak menginterpretasikan. Ya damai sejahtera bagi orang yang mengalami duka cita berarti ada sebuah penghiburan. Damai sejahtera bagi orang yang sedang mengalami sakit penyakit, dikuatkan, diberi semangat. Damai sejahtera bagi orang yang sedang berbeban oleh karena masalah yang menghimpit hidupnya, disupport, didukung. Nah itu yang harus kita kerjakan dalam masa penantian ini. Jadi berjaga-jaga berarti kita harus berkarya untuk mewujudkan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk menanti kedatangan Tuhan dengan cara mengisi waktu berkarya mewujudkan damai sejahtera Tuhan, sehingga ketika Dia datang yang kedua kali, it's okay, kita sudah siap semuanya. Mari kita lakukan hal itu. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati untuk datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah pemelihara hidup kami bersyukur, berterima kasih ketika Tuhan sudah menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami menggunakan waktu yang ada dengan berjaga-jaga. Kami sadar ya Tuhan bahwa kedatangan-Mu tidak ada satupun orang yang tahu. Oleh karena itu ketika kami berjaga-jaga, kapanpun Tuhan datang, kami siap untuk menyambutnya. Tuhan, ketika kami bersama-sama memasuki Minggu Advent yang pertama, kami menyadari ada begitu banyak permasalahan terjadi di tengah bangsa dan negara kami, terutama adanya bencana alam di beberapa tempat mengakibatkan saudara-saudara kami harus mengalami penderitaan, kehilangan bagian dari keluarga, kehilangan harta benda, ataupun juga kehilangan yang lainnya. Ya Tuhan, dalam
kasih dan kemurahan-Mu kami memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami dalam kondisi yang tidak mudah untuk dilewati, dan kiranya melalui siapapun juga termasuk kami bolehlah mereka juga merasakan kepedulian dan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka oleh karena harus berpisah dengan bagian dari keluarga yang sudah meninggal. Tuhan pun juga menghibur dan menguatkan mereka dalam masa-masa sulit mereka. Demikian juga dalam kondisi dan situasi ekonomi di mana kami pun menyadari ada begitu banyak kesulitan yang harus kami hadapi. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan agar melalui kesulitan yang kami hadapi, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena melalui hal itu kami akan dapat melihat bagaimana Tuhan memberkati dan terus menguatkan kami menjalani hari-hari bersama Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi saudara-saudara kami yang harus bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan menolong dan memberikan semangat kepada mereka agar mereka terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami menyerahkan Bapak Nugroho Triasmantio, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Muji Parjiah, dan juga saudara-saudara kami lain yang kondisi kesehatannya kurang sehat. Kami mohon tangan kasih Tuhan menjamah saudara-saudara kami, keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam proses pertumbuhan iman mereka. Tuhan kiranya menolong, menopang baik kami sebagai orang tua dan juga kami sebagai orang yang harus senantiasa mendampingi anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kami sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Studi mereka dari tataran yang paling rendah sampai dengan tataran yang paling tinggi, Tuhan pun juga memberkati mereka. Melalui studi yang dilaluinya mereka mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuan itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kegiatan HUT Jemaat Philadelphia yang ke-10 dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan berlangsung, baik itu ziarah ke tempat saudara-saudara kami yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu untuk mengingatkan kepada kami betapa Tuhan baik kepada kami semuanya, dan juga aksi sosial serta rencana ibadah syukur. Biarlah kegiatan yang akan dan sudah boleh kami lalui itu akan semakin menyemangati kami untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah situasi ekonomi keluarga kami. Engkaulah yang menjadi harapan hidup kami. Kami hendak serahkan sepenuhnya akan pergumulan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan didasarkan pada Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, penuh ucap syukur. Saat ini kami boleh mempersembahkan berkat yang sudah Tuhan berikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, persembahan saat ini yang kami kumpulkan boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu mengucap syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh memakai tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjaga-jaga bukan berarti harus berdiam diri, tetapi ketika kita berjaga-jaga ada hal yang harus kita kerjakan. Kita harus berkarya untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Kita sadar itu tidak mudah, oleh karena itu kita memerlukan Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 4.
selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, 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 Maranatha. Kasih Tuhan mengirimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maju